Ini Presiden akan memberikan satu narasi kepada anak muda bagaimana sebaiknya kita ke depan ini, menyambut masa depan ini. Bergas TV, Colors of Jogja. Para pemirsa Bergas TV, saat ini saya bersama dengan seorang presiden yang mungkin Anda sudah banyak juga yang mengenal. Presiden kali ini tentu masih muda ya, masih muda sekali, dan putra dari seniman, budayawan, musisi kaliber nasional yang sudah tentu juga banyak yang diketahui oleh saudara sekalian, itu Mas Jaduk Ferianto. Jangan lupa jika pada sajian berikut Anda suka, tolong bantu kami untuk like dan subscribe ya. Nah, ini putranya, putra yang keberapa ya? Ketiga. Yang ketiga. Nah, kita akan ngobrol ringan dengan presiden ya, presiden bukan RI ini, presiden Padepokan nih. Presiden kembaran. Oke, saya ingin tanya ini Mas Presiden, bagaimana dulu Bapak kok kemudian terinspirasi menamai Anda dengan nama Presiden? Nah, itu bisa dijelaskan. Bapak itu kalau cerita mesti ada dua versi. Agak keras gitu. Ya, ada dua versi yang bercanda sama versi yang seriusnya. Kalau bercandanya itu pengen anak itu bisa jadi ketua RT. Biar kalau rapat RT itu ada presiden yang ngasih sambutan. Rapat RT yang ngasih sambutan presiden. Tapi kalau seriusnya sih, katanya memang waktu itu Bapak mencari sosok presiden yang lain. Karena kan saya lahir tahun 97. Waktu itu masih Pak Harto yang menjabat. Bapak itu pengen punya presiden sendiri di rumah gitu, biar presidennya nggak cuma Pak Harto terus. Sebetulnya kakak saya yang mau dikasih nama presiden, tapi kakak saya cewek. Waktu saya lahir cowok dikasih nama presiden. Jadi waktu itu selama Orde Baru kok presidennya nggak ganti-ganti. Mas Jaduk ingin ada presiden alternatif di luar Pak Harto. Kalau inilah presiden alternatif itu gitu ya. Oke. Dengan nama itu kira-kira panggilannya Siden ya? Iya. Siden. Banyak panggilan sebenarnya. Yang manggil presiden lengkap juga ada. Apakah kemudian selama sehari-hari dalam pergaulan itu banyak yang kemudian terkejut, atau ketika perkenalan kemudian ini Drukula nih, namanya bener apa enggak ini ya? Kira-kira gimana? Itu sering sekali terjadi. Kalau kenalan pertama sama orang atau misalnya ke kafe pesan kan ditanya sama siapa, sama presiden gitu. Siapa? Selalu ditanya gitu. Kalau pas pesan di kafe mungkin banyak juga yang meragukan nama itu ya, presiden. Ya kalau ditanya atas nama siapa, saya jawab atas nama presiden, orangnya mesti bingung tuh. Atas nama siapa mas? Gitu. Biasanya saya jawabnya nama asal aja gitu. Saya bisa pakai Rian atau Abi, nama teman-teman saya aja. Biar kemudian nggak ribut ya, meja kafe. Saya pesan nama Abi aja masih bisa salah tulis tuh. Akhirnya apalagi presiden. Oke. Kemarin waktu ketemu dengan Pak Jokowi sempat berhadapan ya, dan dua presiden dari warga negara Indonesia yang sama ketemu ya. Kesannya gimana Pak Presiden ya? Kalau deg-degan jelas karena kan pas pampresnya banyak sekali di sana. Tapi karena itu kejadiannya cuman sekilas ya? Iya sekilas, cuman nggak ada 1 menit, nggak ada 2 menit gitu. Jadi rasanya itu kayak lewat gitu aja. Jadi kan itu saya dipanggil sama Pak Butet, ini presidennya kembaran gitu, mau memberi sesuatu untuk presiden Indonesia. Saya ngasih CD albumnya Bapak. Saya cuma bilang, Pak ini ada albumnya Bapak, kalau misalnya mau dengarkan diperkenankan gitu mendengarkan album ini gitu. Sudah habis itu langsung saya turun dari situ, balik lagi ke belakang. Dua presiden bertemu ya di Padepokan. Oke mas. Sekarang ini presiden, saya ingin tahu kira-kira ke depan itu presiden kayak apa yang diinginkan oleh seorang presiden ini ya. Ada kemungkinan yang kayak apa yang menurut presiden ideal?
presiden menilai yang akan datang presiden itu yang kayak apa. Nah, Presiden RI itu ini kayak RI ya. kalau ideal sebetulnya susah sih kalau misalnya harus punya yang ideal ya, tapi seenggaknya itu jadi sesuatu yang harus dicapai sama presiden berikutnya. Kalau menurut saya concern utamanya adalah soal kemanusiaan. Humanity itu harus di atas segalanya. Dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, nanti bisa berimbas ke warganya yang bisa semakin bebas melakukan apapun. Karena kalau saya sebagai anak muda dan teman-teman saya itu pengen hidup dari apapun yang mereka suka. Karena kan mungkin dari zaman dulu ada orang, bapak aja waktu dulu bapak waktu jadi musisi, waktu sama ibu sama eyang kan ditanyain, jadi musisi mau makan dari mana. Tapi sekarang profesi musisi sudah semakin umum, dan kedepannya mungkin ada profesi-profesi lain yang nggak pernah terpikirkan nih. Jadi semakin anak muda ini bisa berekspresi, bisa berpendapat, itu akan semakin membuka jalan untuk mereka. Nah, tapi untuk bisa berpendapat dengan bebas itu tentu saja harus ada kelonggaran-kelonggaran, harus ada inisiatif kemanusiaan dari pemerintah pusat. Jadi salah satu stressing kemungkinan yang akan datang itu menurut presiden yang datang itu harus punya rasa humility ya, kemanusiaan yang kuat sehingga memberi kebebasan anak muda untuk lebih berekspresi ya. Betul. Gitu ya. Karena kan sekarang zaman sudah semakin cepat, ada sosial media itu orang-orang bisa semakin ngomong apa aja. Tapi justru dengan semakin cepatnya informasi itu, zaman justru semakin dikekang. Tapi justru semakin dibebaskan, tapi tentu dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Kalau begitu presiden yang akan datang itu sebaiknya yang presiden yang demokratis atau ya justru liberal sekalian? Saya takutnya konotasinya nanti agak berbeda antara pengertian liberal dan demokrasi. Tapi yang jelas memberi ruang sebesar-besarnya untuk orang-orang ini berekspresi. Karena ya kalau misalnya konotasi orang baik, orang jahat itu kok sebaiknya sudah mulai kita tinggalkan, karena yang ada itu orang itu bisa baik, bisa jahat, kadang bisa baik, kadang bisa jahat. Jadi yang bisa memberi ruang sebebas-bebasnya untuk orang-orang terutama generasi saya ini untuk bisa berekspresi. Oke. Tapi kemudian banyak juga yang kemudian sekarang ini medsos diwarnai oleh hoax, ujaran kebencian, fitnah dan sebagainya. Itu kira-kira sebagai anak muda itu lihat ini bagaimana fenomena ini? Kalau menurut saya justru ini kesempatan untuk kita ini belajar lebih kritis. Karena kalau kita mau menuju ke diskusi yang lebih ideal, informasinya jangan justru ditutup, tapi dibuka selebar-lebarnya. Mau ada berita buruk, mau ada berita bagus, mau ada yang benar, ada yang salah, itu kita diskusikan bersama-sama. Kalau kadang menyesatkan, tapi di lain sisi itu membuka ruang-ruang diskusi untuk bisa menemukan ini sebenarnya yang betul yang mana sih. Tapi ketika itu justru ditutup sama sekali, ruang diskusinya justru nggak ada, atau bahkan kalau berita hoax benar salah mungkin kita bisa perdebatkan. Tapi kalau misalnya ada argumen-argumen yang tidak sesuai dengan narasi pemerintah mungkin, dan itu justru ditutup, itu justru yang akan semakin mengurangi diskursus publik itu. Kalau mengenai satu dimensi soal politik, kira-kira anak muda ini perlu nggak sih mengerti, tidak harus berpolitik praktis tapi paham soal politik itu, kira-kira perlu nggak? Ataukah harus kemudian cuek persetan dengan politik? Nah, itu kalau menurut saya pribadi, tentu itu harus jadi suatu concern. Karena mau bagaimanapun sebagai warga negara, mau usia berapapun itu pasti terlibat dengan politik. Tapi ya memang fenomenanya ada mulai teman-teman saya yang mulai skeptis dengan politik. Ada siklusnya dulu sekali
orang itu nggak mau tahu soal politik. Terus beberapa tahun ke belakang mulai ada rasa nasionalisme, ada rasa suka politik itu muncul. Tapi sekarang kok sepertinya mulai turun lagi, mulai cuek. Tapi sebetulnya pengertian politik dan pengetahuan politik itu penting, walaupun tidak harus terjun langsung berpolitik praktis, tapi sebagai praktisi apapun itu pasti akan bersinggungan dengan politik. Jadi memang harus kemudian tahu tentang fenomena politik, isu politik ya, untuk perkembangan meskipun tidak harus terlibat dalam politik praktis gitu ya. Oke. Mungkin akan disampaikan Presiden kepada rakyat Indonesia ini, khususnya anak muda ini. Ini Presiden akan memberikan satu narasi kepada anak muda, bagaimana sebaiknya ini kita ke depan ini, menyambut masa depan. Mungkin yang bisa saya sampaikan, jangan takut untuk berekspresi, jangan takut untuk mengungkapkan opini, jangan takut untuk berkarya, karena bisa jadi itu yang akan menghidupi kita semua di masa depan. Singkatnya seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Presiden ya. Semoga nanti siapa tahu nanti betul-betul pada tahun-tahun mendatang tidak hanya jadi ketua RT seperti yang digurakan oleh Mas Eduk, tapi betul-betul Presiden. Bergas TV, Colors of Jogja.